Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa tarikina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa ulama al-amilin wa malaikatil muqarrabin wa min al-awliya wa masyayikh al-awliya wa al-ghaibina khususan ila sayyidina Muhammad wa Ali wa ala wa sahbihi wa al-jailan wa sayyidina wa qurrahim wa ruhil tabib sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki wa sulihi wa qurrahim wa Allah yaqulana wa rahmatullahi wa alaihim wa barakatuh wa amalihi wa asrarihi wa nasihatihim fid darain wa ila darajatihim fil jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih berkaitan tentang kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita bahas bagaimana Rasulullah kesempurnaan beliau dalam kewaspadaan beliau gitu ya. Jadi ketika beliau menghadapi perang, beliau pasti waspada, artinya enggak sembarangan gitu ya. Beliau mau berperang enggak sembarangan langsung ini tawakal kepada Allah berdoa. Sebenarnya kalau beliau mau berdoa, ya Allah saya menangkan saya, bisa ya Allah mengabulkan menang tanpa ada perlawanan. Tapi Rasulullah SAW ketika peperangan beliau mengambil jalan sebab, termasuk dalam perang Badar kan. Kalau kita ingat bagaimana perang Badar, Rasulullah SAW 313 orang pasukan beliau melawan 1000 orang kafir. Beliau untuk menentukan posisi atau tempat markasnya umat Islam tidak sembarangan. Makanya sebelum berperang beliau kumpulkan para sahabat, beliau bertanya, minta pendapat, wahai para sahabat, menurut kalian apakah tempat ini cocok untuk kita jadikan posisi kita dalam perang besok? Sahabat rata-rata sepakat karena itu pertanyaan dari Rasulullah SAW. Nah, ada seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berpendapat, memberikan pendapat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tempat ini kalau menurut saya nggak cocok kita jadikan markas. Kenapa? Kata Salman Al-Farisi, karena sumur atau sumber air ada di depan. Jadi musuh itu bisa minum atau mengambil air dari sumur Badar yang ada di depan. Menurut saya sebaiknya kita maju dikit lagi biar sumur ada di belakang kita. Jadi seandainya musuh butuh air untuk minum, mereka mau tidak mau harus melawan kita dulu, harus melewati pasukan muslim dulu. Nah, itu salah satu bentuk kewaspadaan Rasulullah SAW sebelum berperang. Jadi mengenai posisi, kemudian safnya barisannya harus rapi, harus rapat, pasukan kanan, pasukan kemana dan sebagainya itu diatur dengan tertib oleh Rasulullah SAW, tidak serampangan gitu ya, direncanakan dengan matang. Kemudian perang-perang yang lain. Sekarang kita bahas tentang husnul mudaratihi. Kebaikan Rasulullah dalam mudarat. Apa mudarat? Daro yudari. Mudarat itu macam diplomasi. Pernah dengar istilah diplomasi ya? Diplomat. Apa diplomat? Bukan merek ini ya, bukan merek sigaret. Ada sigaret mereknya diplomat, bukan itu. Diplomat itu adalah orang yang menjadi utusan untuk ini berhubungan dengan pihak lain gitu. Mudarah itu berarti diplomasi. Bagaimana Rasulullah berdiplomasi dengan orang lain. Misalnya ada suku lain datang kepada Rasulullah, bagaimana beliau berdiplomasi, berkomunikasi dengan baik. Nah, suku
mudarati artinya secara sederhananya komunikasi Rasulullah yang baik. Wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi wa husni siyasatihi wa mudaratihi linnas ala mutalafi tabaqatihim ta'lifan lahum wastimalatahum nahwal haqqi alladhi ja'a bih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan beliau itu terlihat dari bagaimana sempurnanya Rasulullah dalam berkomunikasi dengan semua pihak. Dan Rasulullah itu ya berkomunikasi dengan orang lain itu menyesuaikan dengan levelnya. Rasulullah misalnya ketika beliau berkomunikasi dengan perempuan, beliau itu berkomunikasi dengan perempuan yang punya watak sebagai perempuan. Beliau berkomunikasi dengan anak-anak, beliau menyesuaikan dengan watak anak-anak. Beliau berkomunikasi dengan kakek-kakek, beliau menyesuaikan bagaimana kakek-kakek itu. Jadi jangan dipukul rata. Makanya di usul tarbiyah kita diajarkan, kita sebagai orang yang dewasa kadang-kala kita harus mengalah, turun ke level anak-anak. Jangan paksa anak-anak untuk mengikuti level kita, termasuk mulki misalnya, atau siapapun di antara kita. Kita misalnya punya adik yang masih kecil, jangan paksa adik kita untuk berpikir dewasa. Jangan main. Misalnya, kenapa? Karena dunia anak-anak itu dunia main. Jangan paksa mereka berpikir dewasa seperti kita. Iya kita dewasa, tapi mereka belum mengalami masa-masa dewasa. Jadi seperti nanti kalian akan menjadi guru ya. Kita juga harus memahami bagaimana dunia santri kita atau anak-anak didik kita yang usia SMP SMA, dan kita pernah mengalami bagaimana mereka masa-masanya sedang bernya dirawat tubuh di mana-mana, kadang suka eksplorasi atau suka hal-hal yang baru gitu ya, pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen nyoba ini, nyoba rasanya kalau melanggar gimana, nyoba rasanya kalau digas gimana dan sebagainya. Itu harus kita pahami. Artinya jangan kita memaksa mereka harus dewasa seperti ustaz semuanya, dewasa seperti pimpinan semua, nggak bisa. Jadi kita harus memahami bagaimana psikologi mereka. Tapi tetap kita harus mengarahkan gitu. Kalau kita biarkan aja, jangan melanggar kita biarin, malah kita ikut-ikutan, kita antar. Itu bukan pesantren. Mau melanggar kemana kita antar, malah betulnya kita kasih penghargaan. Itu kan salah. Intinya Rasulullah SAW beliau baik dan bijak dalam berkomunikasi. Makanya Rasulullah bersabda, berbicaralah kalian dengan orang lain sesuai kadar akal mereka. Benar itu, sesuai kadar akal mereka. Jadi kita menyesuaikan. Termasuk Rasulullah itu ya, semua lapisan masyarakat beliau pasti berkomunikasi. Dengan anak kecil misalnya, beliau itu ketika sholat berapa kali beliau dinaikin punggung beliau. Ketika sholat jadi imam lagi, beliau jadi imam lagi sujud dinaikin sama punggung beliau. Sama Hasan Husain. Rasulullah nunggu Hasan Husain turun. Kenapa? Ya, karena beliau menyesuaikan, beliau berkomunikasi dengan anak kecil yang ketika itu mungkin belum sampai 10 tahun. Sampai-sampai sahabat kiranya terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Kok lama benar sujudnya gitu kan? Sampai ada sahabat yang angkat kepala. Mungkin saya nggak dengar kata sahabat itu. Apa saya nggak dengar kata waktunya gitu? Atau terjadi apa-apa sama Rasul? Jadi beliau angkat kepala, ternyata Rasulullah masih sujud dengan kondisi Hasan dan Husain masih di atas punggung Rasulullah SAW. Itu menyesuaikan. Bahkan Rasulullah di dalam hadis beliau itu sholat sambil menggendong Umamah, cucu beliau punya Umamah, digendong. Kenapa? Karena mau digendong, lagi sholat digendong. Anak kecil nggak peduli. Kita lagi sholat, kita lagi baca Quran, nggak peduli. Mau ngajak ngobrol, mau digendong ya pengen digendong, nggak digendong nangis. Digendong lah oleh Rasulullah SAW. Kalau lagi ruku dilepasin, mau tidak diambil lagi, sujud lepasin lagi, mau tidak lagi, digendong, begitu. Jadi Rasulullah bijak dalam berkomunikasi dengan siapapun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak mereka untuk menerima kebenaran semuanya. Jadi semua level masyarakat, semua bentuk dan semua karakter orang yang berbeda-beda, Rasulullah merangkul mereka semuanya agar mereka ikut terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walidalik faqad kana yudari syubha wal hamqa liyakuffa min ghailatihi wa syarrihi wa liyastamilahu
jadi berguru bahwa wasadat warosyad, intinya sama. Tujuannya agar menarik hati mereka kepada kebenaran. Wa kana yuridu biwajhihi ala syarril qaum yata'allaqu bidzalik. Bahkan Rasulullah menghargai orang terburuk dari suatu kaum. Rasulullah hargai. Makanya pernah mungkin kita sering dengar ya ceramah-ceramah ketika Rasulullah selesai perang, Rasulullah bagi-bagi harta rampasan perang, harta ghanimah dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Ini buat bulan, ini buat bulan. Terus ada orang dari pelosok desa, ada dari pedalaman, orang Badui. Bahasa kita kan orang Badui, bukan suku Badui yang di sini ya. Beda, itu nama suku. Tapi orang Badui itu kalau orang Arab berarti orang pedalaman, orang yang jauh dari pusat kota Madinah. Dia nggak ikut perang, datang ketika pembagian harta rampasan perang. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia teriak dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring. Dia bilang, "Iqtil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlakulah adil wahai Muhammad. Manggilnya Muhammad ini. Kamu ini belum adil. Dia nggak ikut perang, pengen dapat jatah ghanimah, mencaci-caci lagi di hadapan para sahabat. Iqtil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Baru sahabat itu yang ikut perang darah-darah, lagi capek, keringetan segala macam, dengerin nabi mereka yang dicintai dicaci di hadapan umum. Udah pada siap-siap, pedang masih berdarah-darah gitu kan. Kita keluarin aja lagi umat-umat. Sampai apa di dalam riwayat lain, sahabat orang ini Badui, sahabat meskipun kita bilang begitu sahabat itu berjumpa dengan Rasul dan Muslim. Tapi memang watak orang Badui yang begitu keras. Biasanya orang Badui keras. Jadi Rasulullah pakai selendang, ditarik itu. Selendang Rasul ditarik dengan keras sampai Rasulullah ditariknya dari belakang. Sampai apa? Kalau di dalam sirah kan leher Rasulullah itu putih bagaikan perak yang mengkilap putih. Ditarik dari belakang sampai ada bekas dari kain yang ditarik kencang itu. Tapi Rasulullah SAW ya beliau berbalik arah, artinya ngomong sama illam ahdin faman ya'dil, kata Rasul. Kalau saya tidak berlembah adil, siapa lagi yang mau adil? Hanya dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, beliau perintahkan sahabat, ya dah bagilah sama orang ini, mau ikut ya bagi aja. Dengan kebijaksanaan seperti ini menghadapi keburukan dengan dibalas dengan kebaikan, ya orang ini menjadi luluh hatinya, menjadi beriman kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Kalau Rasulullah mengikuti, ya beliau nggak punya nafsu. Kalau kita di posisi seperti itu, "Iqtil ya Rabbi, fa innaka lam ta'dil." Nggak sama habis itu. Nah jadi begitu Rasulullah, bahkan orang terburuk pun beliau hadapi dengan kebijaksanaan. Karena yaqul, beliau bersabda, "Mudaratun nas sadaqah." Ia berkomunikasi dengan baik dengan orang lain itu sedekah. Dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, berdapat pahala. Wal mudarah mahmudah wa hiya ghairu mudahana. Jadi dalam bahasa Arab bahasa saja ya, dari segi bahasa ada mudarah, ada mudahana. Kalau mudarah itu komunikasi yang baik, tapi intinya ya kita mengorbankan sesuatu yang duniawi untuk tujuan yang akhirat. Kita mengorbankan hak kita misalnya kan, hak kita untuk marah, hak kita untuk membalas kedoliman dia, tapi kita memaafkan itu dengan tujuan agar dia mengikuti kebaikan. Itu bagus, namanya mudar. Kalau mudahana kebalikannya, kita korbankan akhirat untuk tujuan dunia. Misalnya nih, ada orang kaya, kita mengincar hartanya. Sampai apa? Sampai kita mengorbankan pengajian kita, atau sampai kita mengorbankan sholat jamaah kita mengorbankan rutinitas ibadah kita, dengan tujuan biar kita berkomunikasi baik dengan orang kaya ini. Tujuannya yang untuk mendapatkan hartanya. Ya, itu kan mengorbankan dunia untuk urusan, mengorbankan akhirat untuk urusan dunia, itu namanya mudahana. Jadi yang baik itu adalah mudarah, yang tidak baik adalah mudahana. Tujuannya sama, komunikasi yang baik, tapi beda cara. Dia adalah mudarah dan tentunya disolahi amditunya awidin awala hukumnya wadin ma'an wa amal mudahana fahiyabad luddin disolahi dunia. Ini sudah kita sampaikan terusan. Jadi itu bagaimana komunikasi Rasulullah SAW yang baik dengan siapapun. Dan ini juga harus kita biasakan ya. Harus kita biasakan ketika ada orang yang tidak baik kepada kita, baik dari segi ucapan atau
jangan kita tambah dengan tindakan atau ucapan kita yang juga tidak baik. Karena ibarat kata orang misalnya tidak baik kepada kita itu kan, atau marah kepada kita itu kan istilahnya api. Kalau kita ikut marah, tambah api. Kapan padamnya? Jadi kalau ada orang yang marah kepada kita atau tidak baik, kita balas dengan air, biar ada api ditambah api jadi air panas. Jadi air panas. Kenapa? Ya, pasti ada. Es tahu dah. Ini yang lama abadi. Jadi begitu. Ya intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan keburukan itu tidak baik. Membalas keburukan dengan kebaikan itu baik. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu bagus. Tapi membalas kebaikan dengan keburukan itu enggak tahu. Ini dia. Sekarang bab baru usul ya dari Rasul. Bagaimana Rasulullah memilih utusan? Ini kan termasuk kecerdasan beliau, yaitu ketelitian beliau dalam memilih delegasi, memilih utusan. Jadi kan Rasul sering mengutus seorang sahabat atau orang sahabat ke kaum Yahudi, atau mengutus ke Yaman, mengutus ke Bahrain. Kalau ketika itu kan setelah sulh Hudaybiyah, Rasulullah menulis banyak surat kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada di zaman itu. Ada yang diutus ke Persia, ada yang diutus ke Bahrain, ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke Romawi, ke Cina, ada yang diutus juga. Iya, ada sahabat yang wafat di Cina, siapa namanya? Siapa ya? Dia di Guangzhou. Ada sahabat yang dimakamkan di Guangzhou. Sahabat ada yang wafat di situ. Intinya Rasulullah mengutus banyak utusan. Beliau itu dalam mengutus utusan tidak sembarangan. Misalnya kita PPK punya santri lebih dari 50, terus ada lomba kaki, nggak semua bisa kita utus. Kita harus pilih-pilih yang bisa jadikan utusan. Jadi kita memilih utusan harus bijaksana. Rasulullah juga begitu. Wa yatajalla kamalu amrihi sallallahu alaihi wasallam fi intiqaihi ar-rusul al-anbiya. Jadi beliau memilih utusan yang cerdas, al-qala yang berakal. Dia mengatakan ila umara, agar beliau utus kepada para pemimpin wal muluk, raja-raja, yuballighuna wa yadulluna bil hujajil maqbulah wal hikamil maqbulah. Tujuannya apa beliau pilih yang cerdas-cerdas? Agar para utusan ini, sahabat-sahabat yang diutus Nabi ini bisa menjelaskan kepada raja-raja atau pemimpin itu dengan penjelasan yang meyakinkan. Kalau Rasulullah utus sahabat yang tidak bisa ngomong atau berargumen di depan orang lain, mereka berdebat susah. Ada contohnya yang diutus oleh Rasulullah ke negeri Syam. Ketika itu di Syam ada Abu Sufyan, terjadi perdebatan. Tapi apa yang terjadi? Ya utusan Rasul menang, karena memang Rasulullah memilih utusan yang cerdas. Yashhadu lahum bidzalika husnu ardihim fi mawaqifihim minal bulugh wa quwwati bayanihim wa burhanihim. Fa hadzal ala ibn al-Hadrami yab'athu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Mundir bin Sawa wa ma'ahu kitabun yad'u ila al-Islam. Falamma qadima alaihi qala lahu ya Mundir innaka 'azimul aqli fala tastusfiranna bil akhirah. Inna hadhihi al-majusiyyah syarru dinin laisa fiha tasdiqun lil arab wa la ilma an ahli kitab. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Al-Ala bin Hadrami diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang raja yang bernama Mundir bin Sawa. Ada seorang raja namanya Mundir bin Sawa, diutuslah seorang utusan dari sahabat oleh Rasulullah yang bernama Al-Ala bin Hadrami. Jadi Ala bin Hadrami ini bawa surat dari Rasul, ajakan masuk Islam. Setelah Ala bin Hadrami datang, Ala bin Hadrami bilang kepada Mundir, kepada raja yang ingin diajak masuk Islam, wahai Mundir, innaka 'azimul aql, kamu itu orang yang cerdas sebenarnya. Fala tasghuranna fil akhirah, jangan sampai kamu jadi orang kecil di akhirat nanti. Sekarang kamu orang mulia, orang besar, diagungkan di kaum kamu. Jangan sampai di akhirat jadi orang kecil. Inna hadhihi majusiyyah syarrun dinin laysa fiha takrimun lil arab. Agama Majusi yang kamu anut ini adalah agama yang tidak baik, tidak menghormati orang Arab sama sekali. Makanya sampai sekarang Persia itu, Iran itu kan sebenarnya dulu Iran pusat orang Majusi, pusat agama Majusi. Sampai sekarang pun orang-orang Persia, orang-orang Iran, orang-orang Syiah
sekalipun kita sama-sama muslim, mereka benci sama orang Arab. Kenapa? Karena para sahabat dari kalangan Arab, benci sahabat, benci orang-orang Arab. Jadi dijelaskan seperti itu oleh Ala bin Hadrami, orang-orang Majusi atau agama Majusi nggak menghormati orang Arab. Walaupun bukan ahli kitab, orang Majusi nggak tahu tentang ahli kitab, karena Majusi itu bukan ahli kitab. Ahli kitab itu harus saja Yahudi, Nasrani, Kristen sama Yahudi. Innahum yankihuna ma yastahya min nikahi. Orang-orang Majusi itu kata Ala bin Hadrami menikahi sesuatu yang malah membuatnya malu. Kayak agama mereka itu ada menikahi apa namanya? Menikahi mahram. Itu ada itu, menikahi kakak kandung atau adik kandung itu boleh. Jadi kan sebenarnya kalau secara logika ya agama apa sih? Seandainya agama yang dia benar nggak akan mengajarkan seperti itu. Bahkan ada sebagian agama jahiliyah dulu yang menghalalkan menikahi ibu sendiri. Dan itu terjadi di umat Rasulullah SAW, menikahi ibu kandung sendiri nggak kebalas. Alhamdulillah. Wa yaquluna ma yatakallamu an akli, memakan hal-hal yang tidak layak untuk dimakan. Ini juga kalau kita lihat bangsa-bangsa Asia Timur ada yang begitu, makan segala macam dimakan. Ya kalau cobalah lihatlah cari di Google atau di YouTube, ya makan makanan mentah, kodok yang masih bernafas di lihat aja kan ada yang begitu. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Artinya bukan cuma dari segi agama nggak bagus. Kita melihat kodok yang masih gelembung-gelembungnya itu masih nyata masih bernafas dia. Memang sengaja dimasak dalam keadaan dia masih hidup, tapi udah dipotong-potong sebagian badannya dan itu masih hidup. Ya sensasi lah bagi mereka itu sensasi. Tapi kan dari segi jangankan dari agama, dari segi kemanusiaan aja ya. Dari segi fitrah manusia, tega gak kita makan binatang yang seperti itu dalam kondisi seperti itu? Nggak tega. Bahkan di Korea bagaimana itu makan gurita yang masih hidup, ya kan ya? Dikasih kayak cuka segala macam, dimakan dalam hidup-hidup. Tujuannya apa ya? Biar ada sensasi di lidah katanya. Di mulut dia menari-nari katanya. Bahasa mereka menari-nari. Tapi kan dari segi akal sehat dan naluri orang yang normal ya itu tidak bagus. Orang agama Majusi dulunya seperti itu juga kata Ala bin Hadrami. Wa ya'buduna fid dunya naran taqumu yaumil qiyamah. Orang Majusi itu agama Majusi mengajarkan kita menyembah api yang mana di dunia disembah, tapi di akhirat nanti akan membakar kita ya. Kan kalau dari segi logika kamu itu orang pintar, tapi kok begitu sih? Kadang sama kayak sebagian orang ya agama lain lah gitu ya. Sapi disembah, monyet disembah. Ada. Coba kalau kita ke negara India, itu ada tuhan-tuhan yang gak masuk akal. Ada yang memakan anjing, ada orang yang mungkin punya kelebihan atau punya cacat bahkan dituhankan. Coba cari aja, dituhankan hal-hal yang tidak layak untuk Tuhan dituhankan. Mereka itu orang Majusi menyembah api di dunia, tapi api itu akan membakar di akhirat. Walastu bi'adi bil aqli wala ra'i. Walasta bi'adi bil aqli wala ra'i. Sedangkan kamu wahai Munzir bin Sa'war bukan orang yang punya akal. Gitu kan? Bukan orang yang punya kebijaksanaan. Fadhur hal yang bagi liman la yaktibu fid dunya anda tusaddiqu. Coba kamu pikir wahai Munzir bin Sa'war, apakah orang yang tidak pernah berbohong di dunia ini patut untuk tidak kamu percayai? Maksudnya Rasulullah itu tidak pernah berbohong seperti itu. Apakah pantas jika kau tidak percaya kepada Rasulullah SAW? Waliman la yakhun an la ta'mana. Pantaskah kau tidak yakin kepada Rasulullah padahal beliau amanah? Waliman la yuhlifu an la tatiqabi. Atau kamu tidak percaya kepada Rasulullah sedangkan beliau itu tidak pernah mengingkari janji. Ini Rasulullah maksudnya. Fa in kana hadza hakadha fa hadza huwa an-nabiyyul ummiyul ladzi wallah la yastati'u dhu aqlin an yaqul laita ma amara bihi nuhiyan. Kalau memang begini kondisinya wahai Munzir bin Sa'war, inilah Nabi Muhammad. Yang maksudnya surat ini dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang berakal yang akan berani memprotes apapun yang beliau sampaikan. Artinya ketika beliau memerintahkan sesuatu, tidak ada orang berakal akan mengatakan kenapa memerintahkan seperti ini. Kenapa? Karena semua yang beliau perintahkan, semua yang beliau larang itu sudah sesuai dengan akal kita. Wa mana anhu amruni.
aw la tafuzada fi 'afwihi aw naqsa min iqabi id kullu dhalika minhu ala umniyati ahli al-aqli wa fikri ahli an-nadar. Faqala lahu mudirnya, itu seperti yang kita sampaikan, dijawablah sama mudir bin Sawar, qad nadartu fi hadzal ladzi fi yadi dinal majusiyah. Aku sudah melihat agama Majusi yang sedang aku sembah ini. Wajadtuhu di dunya dunal akhirah. Ternyata memang agama Majusi ini untuk dunia saja. Di akhirat nggak akan jadi apa-apa. Intinya di akhirat agama Majusi itu nggak akan membela saya. Agama Majusi untuk duniawi saja. Wa nadartu fi dinikum fa lil akhirah wa dunya. Dan aku melihat ternyata agama kalian yaitu Islam itu adalah kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Fama yang namanya qabuli fihi umyatul hayah wa rahatul maut. Bagaimana pantas saya menolak agama yang menjadi kebaikan kehidupan saya dan juga menjadi kebaikan setelah saya mati. Walaqad ajibtu amsi mimman yuqbilu aw yadkhulu fil Islam wa ajibtu al-yawma mimman yaruddu. Hari dulu kemarin, kata Mundir bin Sawar, kemarin sebelum saya ketemu sama kamu menjelaskan tentang Islam dan Majusi, saya ngerasa aneh, kenapa sih ada orang yang masuk Islam? Kenapa? Karena beliau belum tahu. Mundir bin Sawar belum tahu bagaimana Islam. Makanya zaman sekarang banyak yang membenci Islam, terutama orang Eropa dan orang Barat benci kepada Islam, menggambarkan Islam sebagai teroris dan segala macam. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Yang mereka baca, yang mereka lihat di media-media itu bagaimana hancurnya Islam atau perilaku sebagian umat Islam yang buruk, kemudian diumumkan atau dianggap rata semua umat Islam seperti itu. Setelah beliau tahu, beliau bilang begitu. Tapi hari ini saya merasa aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menolak agama Islam? Jadi gitu memang. Setelah tahu ya begitu. Aila yaqulu fihi ma'a annahul maqul wa anna min idza ma ja'a bihi an yu'azzima rasulahu wa sa'amuru fi ma asna'u ay min ad-dhahab ila hadzal rasul aw mukatabatihi aw ghayra la fi annahu yaslam aw la yuslim. Intinya, baik, nanti akan saya pertimbangkan. Entah nanti saya akan datang ke Mekah kepada nabimu, atau mungkin nanti akan saya kirim surat dan lain sebagainya. Fa inna qaulahu wa ajibtul yawm mimman yarutuhu i'tirafun minhu bi annahu dinu haq. Dan perkataan Mundir bin Sawar ini adalah pengakuan dari beliau bahwa agama Islam itu sudah benar dan diterima oleh beliau. Itu adalah utusan Rasulullah SAW kepada Majusi. Dan sebenarnya utusan Rasul kepada Majusi ini salah satu dari sekian banyak utusan beliau yang beliau utus setelah Sulhul Hudaybiyah. Ada juga di sini Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi diutus ke tempat lain. Kemudian Rasulullah juga mengutus ke Raja Mesir dan juga raja-raja lain. Kemudian setelah itu Rasulullah pernah mengutus Ali dengan siapa namanya? Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman dengan siapa? Mu'adz bin Jabal pernah diutus kepada masyarakat Yaman dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan berdoa. Yang pertama, semoga dengan kita mengaji sirah Rasulullah SAW kita ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terutama yang paling inti dari semuanya adalah kita meminta ampun dan memohon kepada Allah ampunan. Nah, kita banyak dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Kita berharap semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga doa ini kita khususkan untuk orang tua kita, keluarga besar kita, dan siapapun yang kita cintai, orang-orang yang mengenal kita atau kita kenal. Semoga semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang sakit, baik sakit fisik ataupun sakit hati yang lainnya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Dan khususnya kita doakan ayah dari saudara dan teman kita yaitu Ahmad Rehan Afif, Bapak Adam, yang sakit kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga siapapun di keluarga besar kita yang sudah wafat, semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapannya kita semua dan keluarga besar kita semua wafat dalam keadaan Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.